Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, doa terbaik yang bisa diberikan pemula ini untuk semuanya. Semoga sehat, sukses, lancar jaya, dan tetap semangat tentunya ya. Setelah cukup lama terjeda belajar bareng kita di channel sederhana ini karena ada beberapa kesibukan saya yang harus didahulukan ya Sobat Kreatif. Tapi apapun itu semoga tidak mengurangi gairah dan semangat belajarnya ya. Dan Alhamdulillah saya bisa sempatkan kembali berbagi dan belajar bareng lagi di kesempatan kali ini. Oke, dan di tema belajar bareng kita kali ini seperti yang bisa dilihat di tayangan videonya, saya akan buat alat pon atau puncing atau kata orang Sunda bilang tatah bolong ya. Alat buat melubangi plat-plat tipis dengan ketebalan tertentu. Oke, dan tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung saja mulai dari tahap awal. Semoga ada hal baik yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari tiap isi videonya. Baiklah, untuk bahan pertama di sini saya akan pakai as besar seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih 40 mm ya. Saya akan pakai as ini dengan panjang 15 cm saja. Jadi kita potong dan siapkan dengan panjang 15 cm terlebih dahulu. Untuk as yang dipakai tidak harus sama seperti yang saya pakai yang mempunyai 6 sisi seperti kepala baut seperti ini ya Sobat Kreatif. Jika Sobat Kreatif sulit mencari atau mendapatkannya, Sobat Kreatif bisa pakai atau menggantinya dengan bahan as bulat besar atau juga besi balok persegi ya. Saya memakai ini karena kebetulan adanya di tempat saya as dengan bentuk seperti ini. Oke, dan asnya sudah terpotong dengan panjang 15 cm. Saya akan bersihkan terlebih dahulu dari karat atau kotorannya karena saya membutuhkan as ini untuk ditempatkan di bagian dalam alatnya ya, yang akan bergerak naik turun, jadi harus bersih dan lancar ketika dioperasikan. Oke, sekarang saya siapkan bahan kedua yaitu plat ukuran 30 ketebalan 12 mm. Saya akan siapkan beberapa potongan ya di sini dengan mengikuti jumlah bilah pada asnya. Untuk ukuran potongan pertama saya akan siapkan 2 buah potongan plat dengan panjang 18,5 cm, lebih panjang 3,5 cm dari asnya ya Sobat Kreatif. Dan untuk potongan kedua saya akan siapkan 4 potongan dengan panjang masing-masing 14 cm, lebih pendek 10 mm ya dari asnya. Jadi potongan plat yang akan saya siapkan sebanyak 6 buah ya di sini mengikuti bilah pada asnya, karena saya fungsikan potongan plat ini untuk rumahan asnya ya Sobat Kreatif. Oke, dan untuk potongan plat yang 18,5 cm saya akan buatkan lubang baut 22 mm di bagian sisinya seperti ini. Untuk plat yang sudah dilubangi saya akan posisikan berhadapan seperti ini ya. Bisa dilihat ya Sobat Kreatif, saya juga sudah siapkan baut yang akan dipakai juga di sini. Saya akan pasang plat ini dengan posisi mengikuti bilah asnya untuk rumahan asnya ya. Oke, karena plat yang saya pakai sedikit lebar dibandingkan dengan bilah asnya, jadi saya akan sesuaikan terlebih dahulu. Dan seperti inilah hasilnya setelah kita satukan per tiap bagian platnya. Sekarang saya akan haluskan agar bentuknya sesuai dengan desain dan as yang dipakai. Oke, dan sudah sedikit terlihat rapi ya Sobat Kreatif. Sebelum ke tahap selanjutnya, sekarang saya akan siapkan besi bulat dengan diameter 7,5 cm dengan tebal 30 mm ya.
Saya akan buat tanda untuk membuat lubang pada besi bulatnya. Besi bulat ini akan saya fungsikan untuk menekan ke bawah asnya ya. Jadi di sini saya akan dahulukan dulu membuat penarik asnya agar bisa naik sendiri ketika as sudah ditekan ke bawah. Saya akan pakai per kecil seperti ini ya, bisa dilihat ya dengan posisi tepat di bagian sisi rumahan asnya. Jadi saya perlu mencowaknya terlebih dahulu untuk membuat jalur penyatuan antara as dan pernya ya. Jadi kita tandai dulu tiap posisi pencowakan di rumahan asnya. Saya akan pakai 4 buah per agar lebih bertenaga tarikannya ya. Untuk pada bagian asnya saya akan lubangi juga mengikuti cowakan jalur pernya seperti ini ya, karena nanti saya akan tanam baut di asnya untuk pengait pernya ya sobat kreatif. Oke, dan rumahan asnya sudah kita cowok semua mengikuti tanda yang sudah dibuat. Sekarang saya akan tap lubang yang terdapat pada asnya untuk penanaman baut. Untuk baut yang dipakai saya akan pakai baut 10 mm dengan kepala kunci L agar memudahkan ketika pemasangan dari luar gak nyangkut ya di cowakan kepala bautnya. Oke, jika sudah baut terpasang semua, selanjutnya saya akan sambung dengan plat yang saya lubangi terlebih dahulu untuk pengait pernya ya seperti ini. Untuk di bagian atas rumahan asnya saya akan buat juga pengait per dengan plat yang sama. Jadi di sini saya akan buat tanda batas untuk posisi pengait pernya ya, agar mudah dipahami dari setiap apa yang saya coba maksudkan. Jadi kita coba pasang langsung dengan pernya. Posisi pengait bawah terhubung pada as ya sobat kreatif seperti yang bisa dilihat, sedangkan posisi pengait atas terhubung dengan rumahan asnya. Oke, dan untuk besi bulat yang sudah kita tandai tadi di awal, kita lubangi dulu sesuai dengan baut yang akan dipakai. Jika sudah, kita coba pasang untuk keseluruhannya ya. Dan kurang lebihnya seperti ini sistem tekanan pada asnya, didorong dengan besi bulat dan dinaikkan dengan keempat per yang terpasang. Jika nanti tekanan ke bawah kurang atau turun asnya kurang panjang, bisa kita potong dan sesuaikan rumahan asnya ya sobat kreatif. Oke, kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, tapi sebelumnya kita bongkar dan pisahkan terlebih dahulu ya tiap bagiannya. Untuk pada tahap ini saya akan lubangi tepat senter di ujung asnya dengan kedalaman kurang lebih 20 mm ya pada asnya. Lalu saya akan siapkan 4 as baja dengan diameter 14 mm. As baja ini saya akan fungsikan untuk mata ponnya ya sobat kreatif. Selanjutnya saya akan siapkan kembali besi bulat tebal diameter 11 cm dengan tebal 15 mm. Ini untuk alas mata ponnya ya. Saya akan buat 4 buah lubang pada besi alasnya sesuai dengan ukuran lubang yang akan dibuat. Jadi saya akan buat mata ponnya berurutan ya sobat kreatif agar bisa dipakai melubangi plat dari ukuran 14 mm, 12, 10 dan terkecilnya 8 mm. Oke, kita coba proses dulu satu-satu dari tiap bahan yang diperlihatkan barusan ya, agar gak gagal paham dengan rumitnya penjelasan dari saya.
Oke, dan seperti ini ya, as atau mata pon sudah disesuaikan dengan lubang yang terdapat pada besi bulat atau alasnya. Sekarang saya akan buat beberapa lubang baut untuk pengunci mata ponnya tepat di ujung as sejajar dengan lubang yang sudah dibuat di center asnya ya. Kita coba pasangkan kembali per tiap bagiannya sebelum ke tahap selanjutnya ya sobat kreatif. Baiklah, di sini untuk ujung rumahannya sejajar dengan besi penekan atas yang saya potong untuk memberi ruang agar tekanan as ke bawah sedikit lebih dalam ya sobat kreatif, bisa diperhatikan. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya siapkan plat dengan bentuk seperti ini dengan ketebalan 8 mm. Ini saya beli dari tokonya sudah berbentuk seperti ini ya sobat kreatif, mempunyai panjang 22 cm dengan lebar 17 cm. Plat ini saya akan gunakan untuk alas alat ponnya ya. Jadi saya akan buat beberapa lubang untuk nanti jika mau ditempatkan di meja atau dudukan beton. Dan di platnya sudah terdapat 4 lubang baut seperti ini ya. Sekarang saya akan buat garis pembatas untuk jalur sliding alas mata ponnya. Untuk bahan jalur di sini saya akan pakai plat 10 cm ketebalan 6 mm dan 2 buah plat tanpa sudut dengan panjang 16 cm ketebalan 10 mm ya. Saya akan pasang ketiga bahan tersebut dengan posisi seperti ini. Di sini saya coba sedikit terapkan ya sistem milling pada desain alatnya agar alas mata pon bisa digeser disesuaikan dengan lubang yang diinginkannya. Jika jalur sudah dalam posisinya, sekarang kita bisa sesuaikan ya sobat kreatif alas mata ponnya dengan jalur agar berjalan sesuai dengan jalurnya. Dan kembali saya siapkan 2 plat 10 cm ketebalan 6 mm untuk penahan sisi agar alas mata ponnya tidak geser ke kiri dan ke kanan, tapi tetap lurus di jalurnya ya. Dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita coba kuatkan terlebih dahulu ya untuk semuanya. Baiklah, di sini saya akan tambahkan pada bagian alas mata ponnya plat yang sudah saya lubangi seperti ini dengan lubang yang saya sesuaikan dengan long drat 19 mm. Kita posisikan sejajar ya dengan jalurnya. Jika tadi plat untuk penahan bagian luar, plat ini berfungsi sebagai penahan bagian dalamnya ya, dan berfungsi juga untuk nanti penempatan long drat penarik alas mata pon bagian depannya. Oke, sekarang kita siapkan dudukan penarik bagian belakangnya ya. Di sini saya akan pakai plat 5 cm ketebalan 10 mm dengan panjang 5 cm ya. Saya akan buatkan 2 lubang baut 10 mm di bagian atas platnya dan lubang baut 19 mm di bagian tengah platnya ya seperti ini. Selanjutnya saya akan potong bagi 2 tepat lurus atau sejajar dengan lubang baut yang 19 mm nya. Ini saya fungsikan agar keseluruhan alas bisa diangkat atau dibongkar tidak paten dengan alas utama alatnya ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Dan saya juga sekalian proses plat penahan bagian tengah jalurnya dan beberapa potongan bahan yang sudah disesuaikan tiap ukurannya. Saya persingkat di sini untuk detail prosesnya ya, untuk mengurangi overnya durasi video yang saya buat ini.
Baiklah, kita coba rangkai satu persatu bahannya untuk memperjelas setiap pemahamannya ya Sobat Kreatif. Di bagian pertama saya akan siapkan long drat 19 mm seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Dan kita posisikan di lubang yang terdapat pada penahan jalur bagian tengah seperti ini. Dan plat yang kedua kita pasang dengan posisi yang sama dengan penahan pertama. Jika sudah, selanjutnya untuk dudukan penarik bagian belakang yang sudah saya bagi dua dan sudah saya tap sebelumnya dengan ukuran baut 10 mm dan 19 mm. Kita tempatkan pada bagian samping alatnya, kita satukan dengan alas utama alatnya ya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu mur baut pada bagian dalam dan luar plat penahannya. Ini berfungsi untuk mematikan long drat bagian depan. Jika rumit memahami penjelasan saya, kurang lebihnya sistemnya seperti pembuatan ragum atau catok penjepit ya. Baiklah, sebelum kita matikan bagian depan long dratnya, kita tambahkan pegangan pada bagian ujung long drat bagian belakang. Di sini saya akan pakai pipa kecil yang saya sambung dengan potongan pipa yang besar. Ini agar memudahkan ketika kita memutar atau menggeser alas mata ponnya. Oke, dan sekarang untuk long drat bagian depan kita matikan ya, agar ketika diputar long drat tertahan dengan mur yang dilas dan menarik tahanan alas mata ponnya. Dan kurang lebihnya untuk hasilnya seperti ini ya yang saya coba terapkan. Oke, dan untuk proses pembuatan alas mata pon dengan sistem milling sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita coba satukan antara as pendorong dengan dudukan alatnya. Di sini bahan yang akan saya pakai memakai potongan UNP 5x3 ketebalan 5 mm dengan panjang 16 cm ya Sobat Kreatif. Saya akan pasang tepat di bagian tengah plat dudukan alatnya. Selanjutnya saya akan kuatkan kembali dengan menambahkan plat 5x12 mm untuk UNP-nya, karena tekanan alatnya akan sangat kuat dari depan ya. Jadi butuh tahanan yang lebih kuat. Jika sudah, kita siapkan kembali dua buah potongan plat yang sama ya, 5x12 mm dengan panjang 13 cm di sini. Intinya plat ini kita sesuaikan dengan posisi rumahan asnya ya, agar ketika as turun mata pon sejajar dengan lubang alasnya. Oke, kita coba ya dengan apa yang kita sudah terapkan, lubang dan mata ponnya sudah sejajar dengan benar atau belum ya. Oke, dan untuk hasilnya sudah pas ya Sobat Kreatif. Sekarang kita bisa menguatkannya. Seperti yang bisa dilihat di sini ada ruang kosong ya Sobat Kreatif. Jadi saya akan memanfaatkannya untuk tempat penyimpanan mata ponnya ya. Saya akan siapkan dua buah potongan mengikuti bentuk dari ruang yang akan dipakainya. Kurang lebih seperti ini ya untuk bentuknya. Saya akan pasang tiap potongannya, satu potongan untuk alas dan satu potongan lagi untuk penutup atau pintunya. Jadi saya akan tambahkan engsel kecil pada bagian atasnya ya, agar bisa buka tutup. Dan seperti ini ya, kita manfaatkan ruangnya agar berguna dan menambah desain alatnya jadi lebih maksimal. Baiklah, kita tambahkan penarik untuk pintu kecilnya ya. Sekarang saya akan tambahkan tuas penekan pada besi bulatnya. Di sini saya akan memakai as diameter 22 mm ya, kurang lebih panjangnya 30 cm-an. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, untuk memaksimalkan alat yang saya coba buat di kesempatan kali ini, di bagian terakhir ini saya akan coba buat alat penahan platnya agar ketika beroperasi plat yang di lobangi tidak ikut naik ya dengan sistem buka tutup atau sistem jepit. Jadi kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan ya Sobat Kreatif. Di sini saya sudah siapkan dua buah as diameter 25 mm ya, kurang lebih 1 cm-an. Sudah saya lobangi di bagian sisinya. Lalu as 10 mm di sini saya membutuhkannya kurang lebih hanya 10 cm ya untuk asnya. Lalu as 8 mm dengan panjang 5 cm. Selanjutnya dua buah plat ketebalan 8 mm yang sudah saya lobangi juga dengan lubang 25 mm. Dan dua buah plat kembali ketebalan sama 8 mm yang sudah saya lobangi juga dengan bor 10 mm. Sebuah per pendek kurang lebih 15 mm. Dan yang terakhir plat yang sudah saya buat dengan bentuk menyesuaikan alatnya dan bentuk as pendorong yang dipakai ya pada alatnya. Oke, kita coba satukan satu persatu ya tiap bahan yang saya perkenalkan barusan. Sobat Kreatif bisa lebih perhatikan untuk videonya ya, agar lebih paham dengan sistem yang saya pakai pada penahan yang saya coba buat.
Jika sobat kreatif masih kurang paham karena pada bagian ini saya sengaja tidak perinci ya pada tiap prosesnya, nanti kita lanjutkan pelajari lebih dalam lagi ya pada pembuatan alat selanjutnya yang akan saya siapkan. Dan seperti ini kurang lebih penahan plat untuk alat ponnya ya yang saya coba buat. Kita coba satukan dengan keseluruhan alatnya ya. Di sini untuk menyatukannya saya akan pakai sistem baut sobat kreatif, karena kalau kita patenkan dengan lasan, alas mata pon tidak akan bisa dibongkar karena akan tertahan asnya ya. Jadi kita buat dulu lubang bautnya tepat di bagian sisi alatnya seperti ini. Oke, dan untuk bahan atau plat yang terakhir sebelum kita satukan dengan as penahan, kita sesuaikan terlebih dahulu dengan titik as pendorongnya ya, terlebih dahulu di sini, agar ketika lubang digeser posisi plat tetap berada di posisi center, tidak ngacak ya sobat kreatif. Baiklah, dan kurang lebihnya seperti itu desain alat pon yang saya coba buat di kesempatan kali ini. Sekarang kita coba finishing dulu ya, lalu kita uji coba untuk alatnya untuk memastikan sudah maksimal apa belum pada fungsi alatnya ya sobat kreatif. Sambil kita mencari beberapa kelemahan dan kekurangannya untuk memperbaiki dan mengembangkan alatnya untuk nanti ke depannya ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, di sini saya akan coba fungsi alatnya pada plat ketebalan 1 mm. Kebetulan adanya plat ketebalan ini ya, sisa potongan di tempat saya. Tadinya mau sekalian saya cari ketebalan maksimal alatnya di berapa milimeter ya mentoknya yang bisa dilobangi dengan alat buatan saya ini. Karena gak tersedia urutan plat dengan ketebalan di atasnya, jadi kita lanjutkan kembali di kesempatan yang akan datang ya sobat kreatif. Biar gak penasaran untuk semuanya, kita kumpulkan dulu media urutan platnya, nanti kita uji kembali ya, agar kita paham di berapa milimeter maksimal alatnya. Kalaupun tanggung nggak bisa saya upload kembali hasilnya di channel ini, tapi insya Allah pasti saya infokan entah itu di IG atau di media sosial HD Karya. Dan kurang lebihnya seperti ini ya, sedikit yang bisa pemula seperti saya bagikan dan perlihatkan di tema belajar bareng kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, banyak hal baik yang bisa dicerna, jangan ikuti yang menurut sobat kreatif buruk atau membahayakan. Oke, dan tidak lupa juga ya untuk yang sering menanyakan mesin las apa yang rekomendasi buat pemula yang mau belajar las. Next kita ulas ya di pembuatan selanjutnya.
Tetap semangat untuk semuanya, jangan takut gagal di tiap langkah ya, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Apapun yang kita buat hari ini tidak harus berakhir dengan sempurna, karena sejatinya kesempurnaan bukan milik manusia ya sobat kreatif. Minimal mencari yang lebih baik, dan itu membutuhkan tahapan dan proses seperti alat yang saya coba buat di kesempatan kali ini. Saya juga bertahap ya untuk terus mengembangkan alatnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.